Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir di pondok pesantren Nurul Ulum ini, insyaallah semoga yang hadir semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini hadir dari keluarga putra-putra Yai Basori Alwi Singosari. Yang saya kenal tadi malam saya dengan Kiai Nu'man, Gus Nu'man. Tadi malam saya dengan beliau di pengajian di Jakarta. Sekarang saya bertemu kakak Gus Nu'man dan adiknya ya, ini Gus. Luar biasa ya. Ya, saya tadi malam sampai jam 10:30 dengan Gus Nu'man di Jakarta. Kiai Nas, Gus Nas ya. Anas, ya Anas. Dan Kiai Lutfi Basori dan kiai yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Wabil khusus Bunyai Fauzi dan seluruh putra-putra daripada Mbah Nyai Rahmah, cucunya ya, Mbah Nyai Rahmah dan Mbah Nyai Syifa, apa Kiai Syifa ya. Hadirin hadirat alumni Nurul Ulum serta para santri yang hadir, insyaallah semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah takdir membawa saya hadir di pondok Nurul Ulum. Pondok pesantren yang kalau dari depan itu tidak kelihatan pondoknya. Tapi begitu ke dalam, Masya Allah, ini darban ala darbin, luar biasa ternyata di dalam ini. Ya. Pondok ini tidak terlihat, tapi alumninya sudah mewarnai masyarakat baik di Kabupaten atau Kota Malang maupun di seluruh Jawa Timur yang ada. Pondok ini didirikan oleh seorang bunyai, seorang wanita. Nih, jarang-jarang ada pesantren didirikan oleh seorang wanita bunyai, Beb. Biasanya itu laki-laki, tapi ini didirikan oleh bunyai dan sampai sekarang sudah sekian generasi masih eksis. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah muassis dan pendiri daripada pondok pesantren ini adalah seorang alimah, seorang yang alim yang juga orang yang sangat ikhlas. Alhamdulillah. Sebab kalau tidak ikhlas dan juga kalau tidak bermanfaat, saya percaya bahwa pesantren itu dan apapun
tidak akan bisa eksis lama. Adapun sebuah pesantren termasuk juga lembaga pendidikan bisa eksis lama, itu biasanya karena pendirinya ikhlas, satu, kedua karena memang bermanfaat. Sama seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama-ulama yang ikhlas, dan insya Allah sampai hari ini Nahdlatul Ulama masih eksis. Ini menunjukkan bahwa NU itu manfaat, ya. Bahwa barangkali pengurus NU belum sempurna, kita tahu namanya manusia, Gus, ya. Itu jangan kemudian ada orang yang tidak suka sama NU-nya. Ini berbeda. NU syai'un wa pengurus NU syai'un akhar. NU itu adalah sesuatu, sebuah entitas, dan pengurus NU itu adalah syai'un akhar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadir pada hari ini untuk 3 acara kalau saya baca tadi. Haul Muassis, kemudian Maulid Nabi, dan sekaligus atau Haul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ketiga Haul Muassis, haul pendiri pondok ini. Kenapa kita perlu memperingati 3 acara ini sekaligus ini? Ya, agar kita kemudian mengerti berterima kasih. Ya, mengerti berterima kasih. Kalau kita bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus berterima kasih, bersyukur, sebab Nabi Muhammad kita mengenal Allah, kita mengenal Islam. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu diartikan, katakanlah hai Nabi Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sebab anugerah Allah dan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Bergembira itu ya bersyukur. Apa anugerah dan rahmat Allah? Sebagian ulama menafsirkan anugerah dan rahmat Allah itu adalah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi diutus, kita kenal Allah. Nah, makanya ada orang bikin maulid Nabi itu jauh lebih meriah daripada hari lahirnya sendiri. Ya. Setahu saya, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Orang Madura, di Madura itu kalau maulid Nabi lebih meriah daripada bikin ulang tahunnya sendiri, Kiai. Sebulan lalu kurang saya dari Madura, di Sampang ada kepala desa mengantar saya dan beberapa santri masyarakat menemui saya di tempat istirahat menginap. Mereka itu minta didoakan supaya panen sawahnya termasuk tembakonya tahun ini lebih bagus. Ya, saya doakan saja, amin. Ternyata alasan mereka minta didoakan supaya lebih bagus itu di luar dugaan saya. Supaya Kiai, kalau panen kami tahun ini lebih bagus, semoga insya Allah tahun depan maulid saya lebih besar daripada tahun ini. Allahu Akbar. Maulidnya masih tahun depan, itu orang Madura cintanya Nabi sudah difikirkan dari tahun ini. Kepala desa cerita itu pada saya, Kiai, orang kampung saya itu yang katanya paling miskin, itu kalau maulid Nabi minimal itu dia bikin maulid di rumahnya habis 5 juta, Pak, untuk bikin berkat. Hanya berkat dibagikan. Di atasnya yang itu tentu tergantung dengan strata sosial dan ekonomi masyarakat. Ada yang pakai berkat tiap rumah plus amplop 20.000.
Di Malang ada nggak Pak yang begitu Pak? Di Malang ada yang maulid lalu yang hadir dikasih berkat, dikasih amplop 20.000. Ada. Bukannya pilkada. Setahu saya yang dikasih berkat, dikasih amplop itu kalau pilkada itu. Di Madura itu maulid Pak. Yang lebih tinggi lagi, amplopnya lebih tinggi. Bahkan viral itu di media sosial, berkatnya bukan nasi tapi berkatnya rice cooker. Wah, ibu-ibu seneng ini ummahat. Ada lagi yang lebih dari rice cooker, itu kemudian berkatnya itu yang hadir tetangganya dibawakan kulkas mini. Nah, kulkas mini itu kita tahu harganya minimal itu ya mendekati 1 juta. Betul apa tidak? Rupanya orang ini di kota, di Jakarta sukses, pulang bikin maulid di rumahnya begitu. Kata saya, ini sudah tidak masuk akal ini. Saudara-saudara hadirin, nah itulah kalau orang sudah bersyukur, senang dan cinta, tidak masuk akal. Memang kadang-kadang cinta itu membuat dirimu buta. Betul apa tidak? Nah, dulu ada orang namanya Qais. Ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Qais itu mencintai seorang wanita namanya Laila, yang nanti kita kenal dengan sebutan cerita Laila Majnun. Sebenarnya yang Majnun bukan Laila. Sing Majnun yang gila itu Qais. Siapa namanya? Qais. Saya tidak tahu kenapa menjadi populer Laila Majnun. Mestinya itu Majnunu Laila. Ditulis cerita ini awalnya oleh seorang ulama yang sekarang kuburannya ada di Azerbaijan. Alhamdulillah walaupun di Azerbaijan. Namanya Nizami. Tapi cerita ini kemudian dikutip oleh para ulama, salah satunya Imam Ghazali dalam kitab Ihya tentang bab cinta. Kata Imam Ghazali, kalau orang mau tahu orang yang betul-betul cinta, lihatlah Qais. Ini yang paling gampang. Sebab orang yang betul-betul cinta itu adalah orang yang selalu mencintai sesuatu yang berkaitan dengan dengan orang yang dicintainya. Kalau panjenengan cinta kepada Romo Kiai Fauzi, maka jenengan akan cinta pada putra putri dan keluarga Romo Kiai Fauzi. Itu contohnya. Kalau panjenengan cinta pada Mbah Yai Syifa yang masih menangi Mbah Yai Syifa, maka berarti Anda akan cinta pada cucu-cucu Mbah Yai Syifa, dan begitulah turunannya. Kalau Anda mengaku cinta dengan Kiai Basori Alwi, maka Anda akan mencintai putra-putra cucu-cucu Mbah Yai Basori Alwi. Begitu juga kalau kita bilang Anda cinta pada Habib Abdul Qadir Balfaqih, maka juga Anda akan cinta pada cucu-cucunya. Begitulah turunannya. Qais ini begitu. Saking cintanya sama Laila, melihat anjingnya Laila. Anjing itu bahasa Malangin apa? Apa? Bahasa halus ini lho, kire. Segawon. Segawon nak mirip rawon nih lho. Qais itu melihat anjingnya Laila, diuber-uber Pak, diuber-uber, dikejar-kejar itu anjingnya Laila sambil memanggil-manggil Laila, 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 Laila. Saya nggak tahu kok apa karena gara-gara Qais ini lalu ada lagu gambus Laila, Laila, Laila. Ngoten nggih? Nah, dikejar ini anjingnya Laila, 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 Laila. Begitu dikejar, melewati orang yang sedang sholat di taman, Qais tetap mengejar anjingnya Laila. Saking cintanya sama Laila, anjingnya Laila dikejar, Laila, 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 Laila. Muteri terus. Lah sing do sembayang iki kesel Pak, kesel Bu. Kata yang sholat batin,
kowe sedan gitu. Wong anjing kok dikejar-kejar, dipanggil-panggil Laila. Selesai salam, sing sembayang manggil Kois. Kois, sini Kois. Ya Pak. Kamu itu di mana pikirannya? Mengejar-ngejar anjing sambil memanggil Laila, 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 Laila. Sementara kau memutari kami yang sedang sholat sehingga kami terganggu oleh ulahmu. Apa kata Kois? Sepurane Pak, minta maaf Pak, saya demi Allah tidak menyadari bapak-bapak ini sedang sholat. Saya tidak sadar karena fokus ingat melihat anjingnya Laila, saya kejar-kejar. Minta maaf saya. Yang saya bingung, kenapa panjenengan yang sholat malah melihati saya yang ngejar anjing? Yang ngejar anjing tidak sadar ada orang yang sholat, yang sholat malah melihat orang yang ngejar anjing. Sing ora khusyuk sapa jenengan itu? Berarti yang ngejar anjingnya khusyuk, yang sholat malah tidak khusyuk. Masya Allah. Ini contoh bagaimana orang kalau cinta itu. Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya itu mengutip bagaimana ketika Qais masuk ke kampungnya Laila. Begitu masuk gange Laila kan ada gapuranya. Desanya desa Sukun. Desanya apa? Sukun bener nih. Desa apa? Campur Kebon Sari. Begitu masuk gapurane Laila Kebon Sari, Sukun, langsung gapurane dipeluk Pak. Semakin dekat tembok umay Laila diambungi karo Qais. Begitu diciumi, kata orang-orang, wis jan Qais dan edan tenang. Gila sudah, majnun sudah ini. Qais dibilang gila, tidak tersinggung. Dia bilang, wahai orang yang menuduh saya gila, dengarkan alasan saya. Dia bersyair. Syairnya dikutip Imam Ghazali niki ten kitab Ihya. Ini biasanya niku dipakai samroan gambusan niku. Amurru ala diyara Laila, uqabbilu dal jidari wa dal jidara. Neng neng neng. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Neng neng neng, ngoten nggih. Saya ingin menjelaskan, orang yang nggak ngerti, ini lagu sangat sufistik. Kalau yang nggak ngerti ya dianggap ya lagu gambus. Imam Ghazali menjelaskan bahwa lagu ini sangat sufistik. Kata Laila, kata Qais, amurru ala diyar Laila. Aku melewati kampung-kampung, rumah-rumah diyar Laila, di perkampungan di mana cintaku yang bernama Laila tinggal di situ. Uqabbilu dal jidari wa dal jidara, aku ciumi tembok-tembok rumah di situ. Terakhir aku ciumi, aku peluk rumahnya Laila. Wahai orang yang menuduh diriku gila, tolong dengarkan penjelasanku. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Aku tahu ini tembok rumah, aku tahu. Bukan kepada rumah aku cinta, walakin hubbu man sakanad diyara, yang aku cintai adalah orang yang tinggal di dalam rumah itu. Siapa namanya? Laila. Masya Allah. Kata Al-Ghazali, kalau kau sudah bisa pikiranmu, cintamu seperti Qais kepada Laila, berarti kau sudah betul-betul cinta pada sesuatu itu. Ada orang yang umroh, tadi saya dengar itu dikasih hadiah umroh.
tekan Ka'bah. Ka'bah dipeluk, Bu. Masya Allah, diambungi. Betul apa tidak? Kira-kira yang dicintai orang ini itu bangunan Ka'bahnya atau pemilik Ka'bahnya? Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ziarah ke makam Nabi, Al-Qubbatul Khadra Asy-Syarifah, kemudian sambil ziarah ke makam Nabi di Raudhah, saking rindunya dielus-elus itu tembok Raudhah. Kira-kira apakah yang bersangkutan itu rindu sama temboknya Raudhah atau kepada seseorang yang ada di dalam tembok kuburan itu, rumah itu? Pada seseorang yang ada di dalam itu. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta. Saya memaknai ya, panjenengan semua hadir pada acara hari ini, baik untuk acara maulid maupun untuk acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk untuk haul muassis pondok, karena Bapak Ibu semuanya mengingat jasa orang yang kita datangi ini. Siapa? Nabi Muhammad itu, karena jasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengajarkan kita suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan guru-guru kita di pondok ini sebagai seorang muallim, sebagai orang yang mengajarkan ilmu, wa murabbi, dan juga sebagai orang yang mendidik kita. Alhamdulillah. Saya yakin panjenengan hadir di sini, pulangnya atau berangkatnya dan pulangnya tidak ada yang nyangoni, Pak ya. Bisa ngoni napa mboten? Mboten. Asli tidak disangoni. Kalau diundang kampanye sama caleg gitu, sama calon bupati, biasanya kalau diundang itu pulang dikasih sembako, dikasih sangu napa mboten? Hah? Dikasih? Serius? Apa bedanya coba? Nah, disinilah bedanya. Hadir ke tempat ini, haul di sini, dasarnya cinta. Betul? Kalau cinta itu cirinya satu, kita tidak memanfaatkan orang yang dicintai dan tidak merasa dimanfaatkan. Cinta yang kedua, kita tidak akan menyakiti orang yang kita cintai dan kita tidak merasa disakiti. Itu baru cinta. Saya beri contoh yang sederhana ini. Kalau panjenengan sebagai seorang suami, Pak, cinta sama istri, tidak merasa memanfaatkan istri. Wes bojoku tak kon sayah ngono, masak, nggosok, nyuci, ngepel. Saya mau tanya, ada apa tidak pikiran seorang laki-laki, suami, memanfaatkan istrinya untuk pekerjaan-pekerjaan semacam ini? Ada apa tidak? Boten, cinta, Bu. Lalu jenengan kebetulan suaminya rada nayamul. Nayamul itu apa? Lumayan duite, rodok sugih lah. Terus kemudian, Pak, nyuwun artone Pak, minta uangnya untuk beli gelang, minta uangnya buat beli baju, minta uangnya buat beli motor. Terfikir apa tidak seorang istri meminta uang pada suami itu untuk memanfaatkan suaminya? Ada apa tidak, Bu? Ada apa tidak?
Tidak ada Pak, alhamdulillah. Berarti ini bukan istri simpanan jenengan gitu. Biasanya yang pikirannya ngaten niku siapa Bu? Istri siapa? Simpanan. Nek bojo asli cinta mboten Pak. Nek sing simpanan, ora apa-apa. Mumpung ketemu, apa istilahnya bahasa sekarang? Apa? Ketemu apa? Pelakor sing wedok. Sing lanange lho, sing lanange. Ketemu sugar daddy. Wah, udah paham saya istilahnya. Ketemu sugar daddy katanya. Wis manfaatno ae. Lah, berarti orang yang memanfaatkan tidak pernah cinta. Niku mawon. Kalau kita jadi pengurus NU kok memanfaatkan NU, berarti dia belum cinta NU. Atau merasa dimanfaatkan NU, berarti juga dia belum cinta NU. Masya Allah Bapak Ibu, inilah yang namanya cinta. Sederhana tuh. Orang bisa bekerja dari pagi sampai sore sebagai seorang suami, cari nafkah buat istri dan anak-anaknya, tidak merasa dia dimanfaatkan. Sebab apa itu? Cinta. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti Masya Allah, itulah cinta kita pada apapun, termasuk kepada Allah, termasuk kepada Rasulullah, termasuk kepada guru-guru kita. Kalau niki salut kalau melihat Masya Allah alaqah batiniyah ya, hubungan batin antara guru murid yang masih terjaga di daerah Kiai. Dan ini yang diirikan oleh para akademisi ya ini. Di pesantren di daerah, kalau kiainya hol, muridnya datang apa tidak? Datang apa tidak? Datang. Sebaliknya, kalau muridnya punya acara, kiainya datang. Nah ini kan kalau Singosari ini, keluarga Singosari, keluarga Mbah Yai Basori Alwi ini kemarin ini kan dari keluarga guru mendatangi keluarga murid. Lalu apa betul? Lah ini hanya ada di pesantren. Makanya Masya Allah hubungan guru murid, muta'allim dengan mu'allim hanya kuat di pesantren. Di kampus betul wonten. Di kampus itu walaupun sudah guru besar, profesor, doktor, tidak ada itu acara hall profesor. Lalu apa betul? Hall dekan, hall rektor itu. Tidak ada. Rektor dibikin apa namanya? Hall. Dekan dibikin hall. Yang ada Mbah Yai. Hall Mbah Yai Basori Alwi. Hall Habib Abdul Qadir Balfaqih. Hall Mbah Yai Fauzi, Mbah Syifa, Mbah Nyai Rahmah. Nah itulah, ini karena adanya alaqah yang luar biasa. Dan ini kita tidak temukan di tempat mana lain. Nah ini yang mahal Pak. Nah kenapa kita begitu mencintai guru-guru kita semacam ini? Nah, karena saya katakan setidaknya, karena guru kita ini yang kita holi Bapak Ibu adalah jalan kita mengenal Allah setidaknya pada dua hal. Pertama, belajar syariat. Kedua, belajar thariqat. Karena ini ada haulnya Syekh Abdul Qadir ya, saya sambungkan. Pertama belajar syariat. Syariat itu include di dalamnya adalah bab akidah. Kedua bab thariqah. Kita kenal sifat 20. Sampai hafal sifat 20. Jadi puji-pujian
yaitu karena kita dulu oleh guru-guru kita di pondok, di madrasah diajari Allah wujud kidam mukhalah qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu hayat. Awak dewe ngerti tauhid dengan segala tingkatannya, dari tauhid yang sederhana sampai belajar tauhid yang rada tinggi, Ummul Barahin atau selanjutannya, itu dari guru-guru kita. Lah inilah syariat. Lalu kita belajar fikih, kita ngerti tata cara sholat ya dari guru kita. Kiai-kiai kita pada dasarnya adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu salah satunya beliau katakan, saya diutus Allah sebagai muallim, saya diutus Allah sebagai guru. Kalau bahasa gampangnya, dalam hadis Nabi katakan, innallaha lam yab'athni mu'annithan walakin mu'alliman wa muyassiran. Allah tidak mengutus saya, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, sebagai orang yang mempersulit. Mu'annitan itu oleh sebagian ulama diartikan mempersulit menjelaskan agama. Tapi saya diutus Allah mu'alliman wa muyassiran, orang yang ketika menjelaskan Islam dengan segala kemudahannya. Bapak Ibu, kiai yang baik, guru yang bagus, muallim yang paling bagus itu adalah guru yang ketika menjelaskan agama kepada masyarakatnya paham. Masyarakatnya apa? Paham. Bukan kemudian kiai yang ketika menjelaskan dengan istilah-istilah yang kelihatannya dhuwur mentit-mentit tapi jamaah mboten paham. Buat apa kemudian bicara yang tinggi-tinggi tapi jamaah melong. Kalau niku malah salut Kiai, kalau ada guru di kampung yang diajari kitabnya nggak naik-naik, Fathul Qorib, hatam balik lagi, tauhidnya Fathul Majid, hatam balik lagi, nggak pernah ngaji sing dhuwur-dhuwur, tapi yang ngaji Masya Allah ewan. Daripada orang memaksakan ngajar ngaji kita keren, kitab Ihya Ulumuddin, Futuhatul Ilahiyah, Masya Allah, kitabnya mentit-mentit nih, Futuhatul Ilahiyah. Ini saya tahu dulu yang ngaji kitab Futuhatul Ilahiyah itu adalah Syekh Mahfud Termas pada mbah buyut saya, Syekh Nawawi di Mekah. Syekh Mahfud Termas itu menghatamkan kitab Futuhatul Ilahiyah dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi hanya di forum terbatas. Syekh Nawawi tidak pernah baca kitab gede-gede kalau di jamaah umum, tapi kalau yang ngaji sekelas Syekh Mahfud Termas baru baca kitab Futuhatul Ilahiyah. Selebihnya kalau sama orang awam, Syekh Nawawi yang katanya Masya Allah Sayyid Ulama Hijaz, penghulunya ulama Hijaz, Syekh Nawawi nek ngawas niku yang kecil-kecil. Kenapa? Sebab tadi dalam riwayat hadis Jabir, beliau masih ingat Nabi mengatakan innallaha lam yab'atsni mu'annitan walakin mu'alliman wa muyassiran. Allah itu mengutus saya
agar saya menjelaskan agama Islam itu mudah. Hadirin, belakangan saya selalu berpikir, kalau ada orang bicara term-term agama, oh term kan susah juga ini bahasa term. Term itu canos termos bukan bu. Term itu istilah nopo agama. Nulis gitu. Kok susah-susah bahasanya, tafsirannya susah-susah. Kalau niku mbatin, opun dhisik Kanjeng Nabi modele ngene no jelasno agama. Kok bahasane agama kok wangel-angel ngono. Tafsirannya susah-susah. Ini kadang-kadang orang ini begitu dia punya ilmu yang dia dapat dari mana-mana, dari kampus, dari barat, dari mana, lalu dia jelaskan yang rumit-rumit. Lu padahal Kanjeng Nabi nggak pernah rumit, Pak. Datang pada Nabi seorang minta dikasih wasiat yang pendek. Ya Rasulullah, jelaskan pada saya agar saya bisa masuk ke dalam surga dengan amalan yang saya bisa kerjakan. Kanjeng Nabi hanya mengatakan sholat 5 waktu wes, mau jogo gitu, sembahyang berapa? 5 waktu. Niku mawon ya Rasul. Nggih, sudah 5 waktu dijaga. Tidak ada tambahannya ya Rasulullah. Boten, tidak ada. Orang itu lalu pamit. Dia mengatakan, "Kula pamit ya Rasulullah. Pesan panjenengan akan saya kerjakan. Saya akan sholat 5 waktu, tidak kurang, tidak lebih." Tidak kurang, tidak lebih itu bahasa dodolane pas bandrol. Apa? Pas bandrol. Kalau masih bisa kurang, masih bisa ditawar. Betul apa tidak? Begitu orang itu kembali, Nabi katakan, aflaha in sodaqo. Itu orang akan beruntung kalau benar dia mengerjakan apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kenapa Nabi kok menjelaskan kalau pengen masuk surga hanya sholat 5 waktu? Apa kita tidak pernah dengar ada yang namanya sholat duha? Nggih? Ada yang namanya sholat tahaj? Ada yang namanya sholat rawatib qobliyah? Napa Pak? Apa tidak ada yang namanya wiridan itu? Ada, cuma Nabi tahu siapa yang dihadapinya. Sing dihadapi ki kalau bahasa Malang ini ki lho, preman pasar lagi tobat. Makanya amalan yang dikasih hanya sholat 5 waktu. Jadi memahami audien atau mukhatab orang yang kita ajak bicara itu penting. Kula niku rada hati-hati niki. Nek ngaos niku saya perhatikan jamaahnya. Yang hadir di Nurul Ulum ini kan rata-rata beda sama yang saya hadapi tadi malam di Jakarta. Kalau ini yang hadir ini santri kabeh niki nggih. Dari wajahnya kelihatan soalnya Bapak Ibu ini kan Al-Qur'an di luar kepala semua ini. Di luar kepala semua ini, Pak. Kepala di mana, Quran di mana? Nggih. Lah saya harus hati-hati, ngomongnya harus hati-hati. Meneh kalau saya pengawasan di Pondok Ploso, Lirboyo, wah santri-santri wis ahli basul masail semua. Yang ngomongnya lain lagi. Lah Nabi itu begitu. Prinsipnya seorang muallim, guru harus muyassiran. Jadi dalam kalimat itu mualliman wa muyassiran. Guru harus memudah dan ojo sing angel. Dilihat situasi dan kondisi. Makanya Masya Allah. Kalau beruntung Bapak Ibu, saya beruntung belajar agama dari pesantren-pesantrennya kiai-kiai NU. Sesudah saya perhatikan, kalau bahasa kiai niku ba'dal istiqra. Nah, setelah menggunakan metode istiqra'i, nah itu bahasa angel niki nggih. Sesudah kula teliti keliling-keliling lah gampangnya ngomong niku. Rata-rata kiai-kiai NU dari ujung barat sampai ujung timur
itu cara menjelaskan Islam kepada masyarakat persis seperti bagaimana cara menjelaskannya Kanjeng Nabi dan sahabat kepada murid-muridnya. Semuanya itu caranya persis. Walaupun perhatikan, ya Allah, ya Allah, ruin kula ngaos ten kajen. Orang alim di kajen yang saya masih temui diantaranya adalah Ki Abdullah Salam Al-Arif Billah, pamannya guru saya yang satunya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Abdullah Salam itu kalau pengajian mingguan baik di masjid, di pondok, kalau ningali niku bahasanya tidak pernah susah, Pak. Kitab yang dibaca niku nggih Nasoihul Ibad, Irsyadul Ibad, kecil-kecil. Walaupun saya orang Jakarta dan punya darah Banten, saya kadang-kadang nguping waktu umur saya masih ya sanawiyahan. Saya nguping beliau itu kalau ngajar ngaji bahasanya sederhana. Contoh, Mbah Abdullah Salam berkata begini, wong kuwi nek pengen berkah dadi wong sing jujur. Wong nek pengen berkah anake panjenengan anake sampean niku kok do pinter, do nurut karo wong tua, dadi wong sing jujur. Nek dadi pedagang ojo ngurangi timbangan. Nek dadi pedagang ojo ngengel-ngengel sing tuku. Kalau Anda jadi pembeli jangan menyulitkan yang dagang. Kalau jadi petani ojo nyolong jatai banyune wong. Kalau jadi pegawai ojo korupsi. Bahasanya sederhana, Pak. Nggak pakai dalil yang mentit-mentit mboten, Pak. Tapi hebatnya itu karena mualliman wa muyassiran, bahasanya mudah. Setahu saya nih, santri-santrinya di pasar itu mengamalkan. Pedagang-pedagang pasar di daerah Mbah Abdullah Salam hidup nggak berani ngurangi timbangan. Karena ngaji, mereka bilang, jok ngurangi timbangan. Sanjange Mbah Dola engko kowe ora berkah. Masya Allah. Kalimatnya dipakai tuh, Pak. Padahal ini kalau kita bicara hadis, ada hadisnya. Rahimallahum ra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi orang yang kalau dia jual beli jadi seorang penjual yang baik, jadi seorang pembeli yang baik, penjual yang baik, tidak bikin pembelinya kapok. Coba jenengan mangan pecel karo ndok dadar tambah mendol loro. Kula tadi sarapan mendol mriki khas Malang nggih. Ngombene teh kon bayar 50.000. Sakit apa tidak? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, Pak. Jare sing tuku ora meneh-meneh aku mangan nang kono. Betul apa tidak? Kenapa? Sebab penjualnya ngebuk apa kuwi arane? Ngebuk sing nuku. Si penjual didoakan jelek, tidak barokah. Yang beli yo sama, Bu. Panjenengan tumbas bakso 10.000. Masya Allah, sausnya njaluk setengah mangkok. Jare sing dodol batiku nang endi iki? Betul? Lah, ini berarti apa yang disampaikan oleh kiai, ulama dipakai atau tidak tergantung
Pertama, bahasa yang digunakan oleh sang kiai tadi mualliman wa muyassiran atau tidak. Nah, Mbah Abdullah Salam nih. Dan hebatnya Mbah Abdullah Salam ngasih contoh. Nah, kalau sudah ngasih contoh ini katanya kata para ulama levelnya tidak hanya muallim, Pak, tapi murabbi. Apa bedanya muallim dengan murabbi? Kalau kita lihat definisi-definisi yang dibuat, katanya kalau yang namanya muallim atau ta'lim itu hanya naqlul ma'lumat wal maharat. Ketika seseorang mentransfer ilmu dan keahlian, itu namanya guru. Jenengan diwarai jahit, itu guru. Jenengan diwarai ngitung, plus-plusan, minus-minusan, itu namanya muallim. Tapi kalau panjenengan sudah kemudian mengajarkan sifat-sifat terpuji, oh gurune ikhlas tenan niku, gurune tawaduk tenan, orang itu betul-betul bagus zuhudnya, diberi contoh, muridnya melihat, berarti Anda murabbi. Nah, ini yang mahal murabbi. Setahu saya, Ki Abdullah Salam yang tadi saya ceritakan itu, kalau beli di pasar tidak pernah nawar, Pak. Ini misalnya itu Mbah sarung yang murah-murahan aja lah, gajah sing doprok itu para nih, gajah apa namanya, pasarannya berapa sekarang sarung itu? Misalnya gajah duduk pasarannya 80.000, nggih. Itu Mbah Abdullah Salam ketika nanya pinten niki, 80.000, Mbah. Beliau mengeluarkan uang 100 lalu ditaruh, ndak mau diambil kembalinya. Jenengan tuman ngaten niki ten Malang wonten apa mboten? Ada apa tidak? Oh, Mbah Abdullah Salam dulu kalau beliau ke pasar, pedagang seneng, Pak. Masya Allah, muga-muga mampir ing warungku. Karena ketika beli tidak pernah nawar dan kembaliannya ditinggal. Dan akhirnya beliau Masya Allah sebagai muallim dan murabbi terkenal sekali berkahnya. Terkenal apa namanya? Barokahnya. Pengajian rutinnya niku setiap minggu, saya ingat saya minimal yang hadir 5.000. Itu yang ngaji, setiap ngaji dikasih makan semua, Pak. Soto, asal sabar, maem semua. Ada yang nyaut, oh ya wajar, wong kiai pasti banyak yang ngamplopi. Banyak apa namanya? Yang ngamplopi. Saya jawab, inilah bedanya Ki Abdullah Salam. Setahu saya beliau kiai yang tidak kerso diamplopi. Inilah juga yang saya jujur sebagai muridnya belum bisa niru, Gus. Abot iki abot. Kula pengen niru ning garwa kula dereng kiat. Masya Allah, abot. Kecuali nih karo kula kiat, pun kiat kula Bah, monggo. Alhamdulillah sawahe pun kathah. Nggih. Masya Allah, Mbah Abdullah Salam mboten purun. Dari mana itu? Lah itu tadi, Allah kasih berkah. Lah, inilah yang harus kita syukuri dari para muallim, dari guru-guru kita, masyayikh kita belajar syariat sekaligus thariqah. Nah, thariqah niku kan ya caranya macam-macam. Ada yang thariqahnya sistem thariqah wirid, seperti thariqah yang resmi, thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syatariyah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara thariqah dalam makna yang lebih luas, thariqah adalah amalan. Coba lihat itu kitab Nazam Hidayatul Adhkiyah. Dalam kitab Nazam Hidayatul Adhkiyah, Syekh Zainuddin Al-Malibari, ini bacanya Al-Malibari ini, wonten santri bacanya karena nggak diharokati salah, Syekh Zainuddin Al-Malioboro.
Ini hari-hari ini masih ada lomba MKK internasional di Wajo, ya kan? Tes baca kitab. Salah satu jurinya ini Khatib Suriah PBNU di grup cerita, kalimat bakau, ba, kaf, wawu, alif. Niku artinya kan jamaknya orang-orang menangis. Itu ada peserta MKK yang bacanya pripun ejal Kiai. Bakau dibaca bakwan. Bakau dibaca apa namanya? Bakwan. Bakau jadi bakwan gitu. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan thariqah niku asik nih. Apa kata beliau? Fatariqatun akhdun bidinil khaliqi wa azimatun Fatariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa azimatin karyadatin mutabattila. Fatariqatun, guru kita mengajarkan thariqah. Apa thariqah itu? Thariqah itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, akhdun bi ahwata. Ketika hidup kau selalu memilih pilihan-pilihan yang membuat hatimu tenang, makanya kau hati-hati. Misalnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Salalimul Fudala, ketika mensyarahi ini beliau jelaskan contohnya katarkis syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang remeng-remeng. Syubhat itu remeng-remeng. Ini ora pati jelas boten purun. Nah, berarti jenengan pun thariqah. Walaupun tidak wiridan banyak, tapi kalau ada orang hati-hati, wah iki bukan hak saya, berarti Anda thariqah. Bu, biasanya Pak, kalau acara semacam ini, setahu saya ibu-ibu itu kalau ngaji bawa tasnya gede-gede. Betul apa tidak? Buat apa itu, Bu? Buat tempat apa? Berkat. Monggo, saya mau kasih contoh. Jenengan kok dapat berkat satu orang berapa? Satu. Delalah di depan jenengan ada berkat lebih. Kalau panjenengan derek thariqah, itu yang lebihan bukan di depan jenengan, walaupun sudah dikeluarkan panitia, bukan hak saya. Karena umumnya satu orang satu, berarti jenengan thariqah nih. Kecuali panjenengan bilang kepada tuan rumah, yuk panitia boleh nggak saya bawa? Monggo Bu. Alhamdulillah kanggo putuku. Napa? Ah, berarti halal. Itu thariqah. Dan ini jauh lebih berat juga, sama beratnya seperti orang memperbanyak wiridan. Bahkan dalam satu makalah ya, di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, kalau aku melihat ada orang yang ahli wirid, yang ahli sholat sunnah, aku kagum. Tapi aku lebih kagum pada orang yang hati-hati pada perkara yang syubhat, perkara yang remeng, sing remeng boten purun. Aku lebih kagum. Kenapa? Karena puasa Senin Kemis walaupun berat banyak yang bisa. Wiridan walaupun berat banyak yang bisa. Tapi menjaga diri dari yang syubhat, apalagi yang haram, sangat sulit orang bisa menjaganya. Bapak Ibu, saya pribadi kalau melihat kok ada tokoh agama, saya nggak menyebut kiai Pak, tokoh apa namanya? Agama. Kok orangnya, Masya Allah, mobilnya mewah Gus, omahe wapi, sawai wakeh, bojone
Wakeh. Saya lihat belakangan, oh ternyata tim sukses. Apa namanya? Tim sukses. Oh tim sukses namanya, tim sukses. Tim sukses itu calonnya kalah saja, timnya tetap sukses. Apalagi calonnya menang. Kula niku mboten gawok. Saya tidak kagum kalau melihat semacam itu. Tapi tunjukkan pada saya, kalau ada orang yang wara, tokoh agama yang wara, kiai yang wara, tunjukkan pada saya, akan saya cium tangannya. Sebab zaman akhir orang semacam ini sudah semakin sedikit. Masya Allah. Orang yang wara niku menawi ndonga niku tembus langit. Tembus langit. Kalau niku wedi, alias hormat, wedinya itu. Di Banten ada kiai namanya Kiai Munfassir. Orangnya kurus, mboten lemu kados kula niki, kurus. Makanan yang dimakan adalah apa yang beliau tanam dari kebunnya. Nggak kenal makan daging, Bu, karena daging nggak bisa ditanam. Nggak kenal makan ikan. Garamnya dari tambak beliau yang ada di Cirebon. Makannya sederhana sekali. Orang semacam ini kalau doa langsung tembus langit. Wong riyen niku wonten kiai nek pengaosan nggak pernah pasang tenda ngaten niki, terbuka. Ngaji rutin ini loh terbuka di luar. Tapi ajaib, setiap mendung gede, bleduk gede, bluduk, beliau cuma berdoa, ya Allah Gusti, kula tesih ngaos, kalau boleh hujannya ampun ten mriki ya Allah. Itu geser, nggak pernah hujan barang sekali. Ada kiai-kiai kumpul acara besar, rupanya acara kampanye. Pas mendung gede, salah satu kiai tokoh agamanya bilang, saudara-saudara, 40 orang soleh sama dengan satu wali. Di sini banyak kiai, banyak orang soleh. Ayo kita berdoa, minta kepada Allah supaya hujannya bergeser. Al-Fatihah. Hujannya tambah gede, bres. Lain, saudara-saudara. Kenapa? Yang satu tadi, mujabud dakwah, doanya diijabah. Karena resik tadi. Akhdun bi ahwatakal wara. Imam Nawawi niku kalau diundang makan, waroknya itu sampai waraul muttaqin. Di atasnya yang pertama tadi yang remeng-remeng. Imam Nawawi waroknya sudah di atasnya itu. Beliau kalau diundang makan, di depannya banyak lauk, ono rawon, ono gule, ono mendol, ono rolet, ono pecel. Imam Nawawi hanya mengambil satu lauk. Yang di depannya apa? Itulah yang dimakan. Lam yakul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Imam Nawawi tak pernah makan sepanjang hidupnya kecuali satu saja, Pak. Satu lauk maksud saya. Wah, podo karo wong Malang. Nek diundang kondangan nggih, wonten sate, wonten iwak niku, wonten bakso Malang, wonten mie, wonten barang denga, kambing apa namanya? Guling. Itu yang diambil yang mana, Bu? Kabeh. Wah. Pertanyaannya, apakah mengambil itu haram? Mboten. Wong oleh tuan rumah sudah dipersilahkan, silahkan. Betul apa tidak? Tapi orang kalau sudah thariqah, ya, untuk mentarbiah dirinya supaya hawa nafsunya terkontrol, itu beliau hanya makan satu. Pertanyaannya kenapa? Khawatir
nek wis terbiasa mangan enak, kulino enak, kecanduan sama yang enak. Nek kecanduan, engko kepengin, gimana cara saya dapat? Akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya tiang desa niku enak, Bu. Yang makannya sederhana niku saya. Orang itu yang udah terbiasa umrah itu juga hati-hati loh, Bu. Kadang-kadang terbiasa kumpul-kumpul ngaten iki nek mentale mboten kuat, panas, Pak. Ada ibu-ibu di kampung saya, tapi kampung saya ning asale kok Malang. Iku bar acara pengaosan, bojone balik kok kerja, rupane suaminya kepala bagian, Pak Kiai. Mas, ada apa, Bu? Jenengan kan kepala bagian di kantor. Lah, maksudnya apa? Lah yo Mas, Edi ku lho Mas, sing wedoke bojone Rodia, iku Rodia karo Edi sing cuman kepala seksi, Mas. Wingi bar umroh sekeluarga. Tak delok, Mas, gelange segede pelek-pelek beca. Lah maksudmu piye? Lah jenengan kepala bagian no Mas. Masa nggak bisa kita umroh sekeluarga? Yo ojo ngono. Barangkali dia itu Edi, dia punya warisan dari orang tuanya. Betul apa tidak? Lah terus bisa umroh sekeluarga. Yo iku mungkin warisan, duwe usaha kontrakan. Lah gelangnya segede pelek-pelek becak, Mas. Ya padha wae. Ya mungkin dari situ. Ya enggak gitu, Mas. Jenengan sebagai kepala bagian mbok yang kreatif. Kalau di kantor ada kabel-kabel jual, ono kertas-kertas apa? Jual. Lah, mulai goncang, Pak. Muga notorikoh ini, kalau dalam penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Nawawi tidak gampang. Tapi torikoh ini kita bisa belajar dari guru kita. Jadi kata Syekh Nawawi ketika beliau menjelaskan bait-bait ini, jenengan kata Syekh Nawawi, syariat kalau torikoh iku iso belajar dari guru. Itu bisa diajarkan. Guru kita bisa mengajarkan warok itu seperti apa, zuhud itu seperti apa, karena kita bisa melihat guru kita. Hanya satu yang kau tak bisa dapat dari gurumu, karena ini tidak bisa dipelajari. Apa itu? Hakikah. Wa haqiqatun la usuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli bin jala. Ketika kau sudah musyahadah, mukasyafah, bisa melihat nurat tajalli, cahaya tajalli atau tajalli yang laksana cahaya. Nah niki rada berat bahasane Bapak Ibu. At-tajalli itu mustalahun sufiyun, satu istilah sufi. Maknanya al-inkisyaful kamil, ketersingkapan yang sempurna lil haqiqatil ilahiyah. Ketika seseorang sudah mengenal Allah dan tahu nanti dia itu langsung bisa paham Gusti Allah, bahkan pada level yang pertama tajalli yang paling rendah niku tajallil af'al, tajallil asma dan tajallil dzat. Itu kau tak bisa belajar dari guru. Tajallil dzat para aulia khilaf. Bisa apa tidak? Seorang yang dekat dengan Allah bisa melihat zatnya Allah di dunia. Wong katanya dalam Quran, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Gak iso, Gusti Allah zate ra iso mak delok. Wong Nabi Musa menyampaikan pada Allah, ya Allah, kasih kesempatan saya bisa melihat zatmu. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka
dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa menyampaikan pada Allah, ya Allah, kasih kesempatan saya bisa melihat dirimu. Allah menjawab, lantarani, gak bisa Musa. Berdasarkan ayat ini, maka melihat zat Allah di dunia mustahil. Tajallid zat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan, ya kalau Allah mau kasih, ya bisa saja. Itu kan mungkin yang dimaksud dalam ayat itu buat orang umum. Nah, saudara-saudara, hakikat kita tak bisa dapat dari guru kita. Tapi untuk mencapai tingkatan hakikat, alhamdulillah, guru-guru kita di pesantren sudah mengajarkan fase kita yang pertama, fase syariat dan fase thariqah. Moga-moga insya Allah kita semua yang belajar di pondok pesantren, Bapak Ibu, di pondok pesantren itu kita sebenarnya kan belajar tentang kehidupan masyarakat, tapi kita tidak sadar. Saya menyebut pondok pesantren ini, Gus, dengan surah musagharah minal mujtama, miniatur masyarakat nggih pondok niku. Jenengan ten pondok ketika mondok riyen, coba sekarang bayangkan kita sudah dewasa. Oh iya ya, zaman nang pondok aku duwe kanca wonge medhit. Wonten apa mboten? Nek entok kiriman jajan disimpen. Wonten? Ndak tahu metu. Ada juga di pondok punya temen wonge dermawan. Nek entuk jajan langsung tono, ayo mangan bareng. Oh ternyata jajannya marneng. Ayo Mang. Ada orang yang solider, nek orang tuanya datang kancane jak mangan ning warung. Ayo aku bareng entuk kiriman. Padahal sesudah itu kadang-kadang setengah bulan duit entek. Wabillahi taufik wal hidayah. Tapi wonge biasa. Lah, ada orang yang di pondok egois. Ada orang yang di pondok sombong. Ada orang yang di pondok dia kenal tawadu, rendah hati. Ono sing di pondok wong dhisik nakal. NU sing nakal ku nuakal. NU nakal, nuakal. Ya. Begitu kita ketemu tua-tuaan, ya Allah, saiki dadi imam masjid. Wonten ngaten niku wonten. Wonten apa mboten? Wonge teko. Lah, Bapak Ibu, alhamdulillah ilmu bermasyarakat di pondok itu pakailah sekarang. Guru kita, Mbah Yai, ketika menugaskan kita jadi pengurus pondok apapun, oh ini ternyata begitu saya kembali ke masyarakat, semuanya saya temui dan alhamdulillah secara mental saya sudah siap. Ini mirip dengan hadis Nabi. Kanjeng Nabi dalam hadis bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidaklah setiap nabi yang diutus Allah kecuali semua nabi itu pernah angon kambing. Sahabat bertanya pada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga dahulu ya Rasulullah pernah mengangon kambing?" Nabi menjawab, "Aywa," kalau bahasa Arab pasarannya sekarang, "Ya, na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Dulu saya pernah juga angon kambing pada saat saya masih di Mekah dan saya dibayar beberapa kirat. Ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin masuk pada bab tawadu. Nabi ini loh tawadu, tahu angon kambing. Artinya bekerja biasa. Tapi pesan yang lain, seorang pemimpin harus berlatih memimpin dari kecil. Sebagaimana para nabi sebelum memimpin di masyarakat pernah angon kambing. Panjenengan semua para santri Nurul Ulum dan para alumninya yang kemudian tadi disampaikan anak-anaknya melanjutkan mondok di sini,
niatkanlah bahwa mondok di Nurul Ulum dalam rangka belajar kepemimpinan, karena anda santri Nurul Ulum adalah calon pemimpin-pemimpin hebat ke depan di masyarakatnya masing-masing. Allahumma amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim li 'azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tahul bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar, fanastarziqu man talaba rizqak wa nasta'tifu shirara khalqik, wa nashtaghilu bihamdi man a'tana wa nubtala bidhammi man mana'ana, wa anta min wara'i dhalika kullih anta ahlul ata'i wal man'i wa anta ahlur ridha. Allahumma kama wujuhana 'anis sujudi ilaika fasunna 'anil mas'alati li ghairika. Allahumma kama sunta wujuhana 'anis sujudi illa ilaika fasunna 'anil mas'alati li ghairika. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li hadzal ma'had wa barik li masyayikh hadzal ma'had wa barik li jami' talabati hadzal ma'had wa barik liman jalasa ta'allama fi hadzal ma'had. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penyerahan cindramata kepada Ki Haji Dr. Zulfa Mustafa yang akan langsung diberikan oleh Romo Ki Haji Abu Ya'adi Mustafa Asadi, pengasuh pesantren Al-Quran As-Saidiyah. Falyatafaddal mashkura.